Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Fitri Astuti, guru SMK Negeri 1 Lebong. Hari ini saya akan melakukan kegiatan di SMP 9 Lebong, yaitu pengimbasan kegiatan penguatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Berikut kegiatan yang saya lakukan. Pengimbasan dari SMK Negeri 1 Lebong yang bertemakan kegiatan pengimbasan penguatan pembelajaran berpusat pada peserta didik bagi lulusan. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan melakukan bacaan basmalah secara bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Lebong kepada Ibu Susanti, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ucapkan selamat datang sekolah SMK Negeri 1. Inilah sekolah kami SMP 09. Semoga acara ini nanti komunitas belajar semoga berjalan dengan lancar. Kami ucapkan semoga silaturahmi kita berjalan dengan baik dan mudah-mudahan pembelajaran ini nanti mudah dimengertikan untuk kami. Mungkin itu aja saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak usah banyak lebar-lebar. Acara yang kedua yaitu kita masuk ke dalam materi. Langsung saja, kegiatan pengimbasan penguatan pembelajaran berpusat pada peserta didik bagi guru yang akan disampaikan oleh Ibu Santi Fitri Astuti. Pada Ibu Santi, waktu depan kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 9, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian teman saya Ibu Nia dari SMK Negeri 1 beserta anak-anak sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian sholawat dan salam malah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama ingin kami sampaikan di sini, kami sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih sekali karena Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru sudah menerima kami dengan baik di sini dan meluangkan waktunya walaupun hari ini ada pembelajaran untuk kami mengadakan kegiatan pengibasan. Jadi untuk di awal kegiatan ini adalah kegiatan pengibasan penguatan pembelajaran berpusat pada peserta didik bagi guru. Jadi kami laksanakan pelatihannya kemarin Bapak Ibu di hari Selasa dan Rabu, 2 hari di SD 53 Magelang. Nah, kemudian itu kegiatannya ada di BGP Bengkulu. Nah, aksi nyata yang kami lakukan adalah kami diamanahi untuk menyampaikan ke sekolah pengibas. Kemudian mungkin kami sampaikan kenapa pengibasan kami mengadakan di sini. Jadi pengibasan itu amanah dari BGP harus sama setara SMA, SMK, MAN atau di bawah satu tingkat. Di sini saya hanya berbagi mengenai materi yang saya berikan, yang saya dapatkan kemarin seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu juga yang lebih paham dari saya. Artinya kita juga tetap sama-sama belajar. Gitu. Nah, pada kesempatan ini materi yang saya sampaikan itu mengenai pembelajaran terdiferensiasi. Jadi judul besar dari
bagi guru, tapi lebih spesifikasinya adalah pembelajaran terdiferensiasi, karena itu adalah pembelajaran yang langsung ke peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu. Saat proses pembelajaran, salah satu strategi yang kita gunakan adalah pembelajaran terdiferensiasi, dan itu akan berhubungan dengan asesmen. Asesmen apa yang perlu kita siapkan pada saat proses pembelajaran. Nah, sebelum lanjut ke materi, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan ke Bapak Ibu. Nempel lagi diwe. Mantap. Padahal tapi dikit ya. Maklum baik PPG kok belajar dewe dari dosen. Pendapatnya, ya. Jadi ini ada beberapa perwakilan dari teman-teman, ibu bapak guru. Boleh saya bacakan satu persatu? Boleh tanpa namanya? Ya. Jadi yang pertama itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, merupakan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap siswa. Diferensiasi proses pembelajaran atau sesuai produk apa ya? Masalah ya, kemudian yang ketiga konten menerangkan hasil prakarya. Udah paham nih? Yang selanjutnya pembelajaran terkait proses pembelajaran yang dilakukan dalam pemenuhan KBM. Pembelajaran produk, pembelajaran yang dilakukan untuk hasil dari KBM contoh B5. Kemudian pembelajaran konten, pembelajaran terkait materi. Nah, tapi ya lupa banget ini. Harusnya dapat dari ini. Kemudian diferensiasi adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa. Guru hanya mengembangkan pelajaran mereka berdasarkan tingkat pengetahuan, diferensiasi belajar, preferensi belajar, dan minat siswa. Mantap. Kemudian ini proses. Guru menentukan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Ya, konten menentukan cara pembelajaran dengan memilih media pembelajaran. Fasilitasi siswa untuk melakukan dan produk aktivitas belajar penugasan yang menghasilkan karya. Nah, sudah paham semua. Jadi saya pakai tulis ya. Terima kasih. Ya, artinya begini Bapak Ibu, ini hal yang membuat saya apresiasi, senang. Ternyata Bapak Ibu sudah memahami, mungkin pelaksanaannya lagi. Nah, nanti dengan penambahan dari saya sedikit, sudah pelaksanaannya bisa lebih matang. Ini yang terlihat tadi setelah kita bahas asesmen. Nah, contoh dari pembelajaran yang kita gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, asesmen tadi bisa kita masukkan di dalam proses pembelajaran diferensiasi. Kalau kemarin berdiferensiasi ya Bapak Ibu,
belajar setiap murid. Nah ini yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Kita melihat kebutuhannya apa masing-masing dari siswa. Ini contohnya B5. Kemudian tujuan pembelajaran berdiferensiasi itu yang pertama untuk membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Nah ini Bapak Ibu kan sudah lakukan P5. P5 itu salah satu contoh pembelajaran berdiferensiasi. Ada produknya, kemudian mereka mandiri. Rata-rata kan mereka mengeluarkan ide sendiri. Oh kan mau bikin ini loh Bu. Kita hanya menyampaikan. Misalnya kita memulai barang bekas. Nah tapi idenya keluar dari anak. Kemudian mereka berupaya mencari sendiri. Kemudian kalau ada masalah mungkin bersatu ibu penting. Nah dia mandiri. Atau kira-kira yang akan saya lakukan ketika mendapatkan masalah, bikin keranjang atau bikin tempat tisu atau bunga dan sebagainya dari bahan bekas gitu. Jadi siswa cenderung lebih mandiri. Kemudian untuk membantu semua siswa dalam belajar. Nah ini masalah yang sering kita hadapi Bapak Ibu. Itu kan kadang beberapa siswa murid kita ada yang enggak untuk belajar. Terkadang dari rumah itu memang ya keinginan sekolah saja. Begitu sampai sekolah ada yang melamun, kemudian memikirkan yang lain yang di rumah atau HP, karena itu jadi apa ya polemik kita gitu. Jadi dengan diferensiasi ini, dengan kita nanti bahas strateginya, itu akan membantu semua siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda. Walaupun memang dari rumah bawaannya udah ya ke sekolah, tapi tujuan tidak jelas gitu kan. Nah, kita yang akan mengarahkan. Kemudian untuk meningkatkan motivasi dan hasil siswa. Hasil yang saya katakan tadi kayak produk. Jadi ada wujudnya barangnya apa, hasil dari kegiatan pembelajaran kita. Gitu. Yang saya contohkan dari mana ya? Untuk menjalin hubungan yang harmonis antar siswa dan guru. Ya. Ini kan kita udah melakukan asesmen berkaitan dengan hubungan kita. Terkadang pada saat kita melihat asesmen awal kita kan panggil anaknya. Oh, apa masalahmu? Di asesmen itu kan banyak. Udah siap belajar belum? Enggak siap belajar bu? Apa masalahnya? Disitulah terjalin hubungan yang harmonis. Kadang Bapak Ibu, mungkin ada siswa-siswa kita dari sini, tapi insya Allah siswanya ini rajin-rajin. Bapak Ibu, siswa yang punya konflik itu kadang hanya ingin diperhatiin. Kalau saya amati beberapa waktu belakangan ya, kadang dia itu kayak ibu gitu, apa ya, masalah itu memang sudah ada, tapi begitu kita perhatikan dia bisa berubah. Artinya mungkin kita harus memberikan perhatian yang lebih ke siswa tersebut. Jadi itu yang mendukung kita menjadikan hubungan siswa dan guru menjadi lebih harmonis. Nah ini menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu yang saya sampaikan dan sesuai jawaban. Nah ini udah sama nih, udah sama mengenai konten, proses dan produknya. Jadi saya ulas sedikit saja. Di konten itu adalah menyediakan sumber belajar yang bervariasi. Nah sama ya, sama jawab Bapak Ibu tadi. Nah intinya konten itu adalah sumber belajarnya. Nah sumber belajar apa yang sesuai? Kembali ke asesmen awal, asesmen yang sudah kita siapkan gitu. Kita udah tahu kesiapan siswa seperti apa, sesuaikan dengan minat bakatnya, kita siapkan sumber belajarnya. Terkait hal apa yang peserta didik perlu ketahui, pahami dan dapat lakukan dari hasil belajar, atau bagaimana peserta didik mendapatkan akses ke pengetahuannya. Misalnya saya contohkan Pak Joyo atau Bapak Ibu Lydia dan lain sebagainya ya. Nah sumber belajar ini misalnya kita menyediakan fokus, kemudian materi mungkin pakai presentasi. Nah kalau pakai presentasi, jadi lebih semangat anak-anak. Yang pertama ngantuk, nggak fokus, itu lihat akhirnya oh iya benar. Atau kan boleh pakai nggak bu? Sekolah nggak boleh pakai. Oh tidak. Kalau kami bawa HP misalnya dikasih link di YouTube, silakan tonton. Tapi kalau SMP belum boleh bawa ini, mungkin artikel. Kasih artikel yang berbeda sumber media belajar kita. Kita bisa kirim ya, tiba-tiba belajar sebentar, print jadi artikel, bisa jadikan bahan ajar atau sumber belajar mereka. Gitu. Jadi kita yang memikir kira-kira sumber belajar apa yang sesuai dengan siswa tadi.
apa yang kita pakai supaya anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Mengajar apa Ibu? Bahasa Indonesia. Mungkin strateginya ya saya contohkan tadi. Misalnya ada anak yang aktif berbicara, suruh dia pidato. Ya. Kemudian yang aktif tulis, pidatonya ditulis baik, malu. Mungkin dia nggak aktif pasif. Yang penting pembelajaran itu sesuai dengan anaknya. Prosesnya kita bantu. Atau misalnya dia kesulitan bikin surat undangan ya Ibu. Yang sudah pinter boleh silakan kerja. Yang nggak perlu pendampingan kita dampingi. Misalnya bikin kelompok. Nah itu proses yang kita lakukan. Bikin kelompok, satu orang yang pinter membantu yang kelompok yang lainnya. Atau yang kesulitan banget kita yang datang. Mana yang kesulitan? Gitu. Apa kesulitannya? Jadi seperti itu untuk proses langkah-langkah apa yang sebaiknya kita ambil untuk menyesuaikan pembelajaran di dalam kelas. Artinya kelasnya biar lebih aktif, biar hidup. Kemudian yang ketiga mengenai produk. Diferensiasi pembelajaran dapat dilakukan melalui produk yang dihasilkan. Ya, benar sekali. Demikian kegiatan pengimbasan yang kami lakukan di SMP Negeri 9. Untuk kegiatan pengimbasan yang kedua, saya lakukan di SMK Negeri 1 Lebong, di mana setiap harinya saya bertugas. Berikut adalah cuplikan kegiatan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat iman dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa sama-sama berkumpul di ruang guru SMK Negeri 1 Lebong dalam rangka pengimbasan penguatan implementasi kurikulum merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi serta refleksi Kombel. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang berpendidikan seperti yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Ketua Kombel SMK Negeri 1 Lebong, yang terhormat narasumber dan Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Lebong yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini tidak memperpanjang mukadimah, bahwasanya kita sama-sama di sini dalam rangka pengimbasan penguatan implementasi kurikulum merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi serta refleksi Kombel. Langsung saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita buka kegiatan ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja pemaparan materi yang kita Ibu Santi Fitri Astuti STP. Kepada Ibu Santi disilakan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai pembelajaran terdiferensiasi. Tapi sebelumnya kita bahas dulu mengenai pembelajaran dan asesmen itu sendiri. Jadi melalui pembelajaran ini, kemampuan apa yang perlu dibangun oleh pendidik dalam perencanaan pembelajaran. Nah, ini ada dua, ya. Jadi, kemampuan yang diperlukan yaitu kemampuan merencanakan pembelajaran lingkup satuan pendidikan. Nah, jadi di dalam lingkup sekolah kita seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan merencanakan pembelajaran lingkup kelas. Itu speaknya lebih kecil. Jadi lingkup kita di sekolah dan di kelas gitu. Kemudian untuk bantu satuan pendidikan mengantisipasi tahapan kesiapan, jadi sebelum melakukan pembelajaran terdiferensiasi, kita harus menyiapkan yang namanya tahapan kesiapan. Kita identifikasi terlebih dahulu, meliputi aspek tahap awal, tahap berkembang, tahap siap, dan tahap mahir.
Jadi kita mengawali dari penyusunan aspek terlebih dahulu, baik perancangan alur tujuan pembelajaran, kemudian perencanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, nanti harapannya adalah kita bisa sampai di tahap mahir. Kemudian untuk proses penyusunan perencanaan pembelajaran itu kita mengalami yang namanya perencanaan pembelajaran lingkup satuan pendidikan. Ini lingkup sekolah dulu, di mana kita harus menganalisis capaian pembelajaran. Nah, ini adalah di kurikulum merdeka. Ya, kalau kemarin kita kan bikin EPP. Nah, di sini kita bahas dulu mengenai bagaimana menganalisis capaian pembelajaran. Kira-kira apa hasil akhir atau yang akan dicapai dari proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian nanti akan diturunkan menjadi menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya. Bagaimana tujuannya apa, kemudian alurnya seperti apa, tahapannya gitu. Kemudian setelah mendapatkan alur, kita akan membuat dan merencanakan pembelajaran dan asesmen, ya. Dan perencanaan pembelajaran lingkup kelas ini yang merencanakan pembelajaran dan asesmen ini yang dilakukan di dalam kelas kita masing-masing. Setiap guru kita melakukan asesmen awal terlebih dahulu, gitu. Jadi di awalnya kita melakukan asesmen terlebih dahulu. Nah, ini karakteristik pembelajaran Bapak Ibu. Jadi di karakteristik pembelajaran ada yang namanya manfaatkan asesmen pada awal, proses, dan akhir pembelajaran. Nah, ini yang saya katakan tadi kita bahas masih di awal. Ternyata suatu asesmen itu bisa dilakukan di awal, diproses artinya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung maupun sesudahnya di akhir. Ya Bapak Ibu, jadi bisa kita lakukan asesmen itu selama pembelajaran selama 3 kali. Kemudian untuk memahami tujuannya untuk memahami kebutuhan dan posisi peserta didik dalam perjalanan belajarnya. Nah, jadi pembelajaran terdiferensiasi itu Bapak Ibu, kita mengajar pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Nah, bagaimana kita tahu kebutuhan siswa kita? Itulah kita melakukan asesmen terlebih dahulu. Oh, udah tahu Ragus. Oh, udah tahu Alia mungkin bagus dari segi lebih aktif dari belajarnya. Kalau Ragus dari tingkat kerajinan rajin. Nah, itu yang di awal kita harus mengetahui dahulu kebutuhan apa setiap masing-masing dari siswa gitu. Kemudian belum Ibu yang tadi ya. Kemudian menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Nah, kita sudah tahu masing-masing dari kebutuhan siswa itu berbeda. Nah, ini yang kita gunakan untuk melakukan penyesuaian pembelajaran kita. Tidak bisa kita menyamakan di kelas multimedia dengan metode, dengan cara belajar kita gunakan di kelas perikanan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu pentingnya kita mengetahui bagaimana karakteristik dari siswa masing-masing untuk melakukan penyesuaian pembelajaran kita. Kemudian memprioritaskan terjadi kemajuan peserta didik atas cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang disampaikan. Dan yang terakhir didasarkan pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik yang lain. Nah, ini dari proses pembelajaran dan pengajaran yang sudah kita lakukan, sebaiknya kita harus selalu melakukan namanya refleksi. Ya, jadi di refleksi itulah kita tahu apa kekurangan kita pada saat kita mengajar. Ya, nah, gimana solusinya? Kita perlu berkolaboratif dengan pendidik yang lain. Ibu, saya contohkan seperti ini. Ketika Ibu Yesi belajar di kelas daring menghadapi masalah, perlu beliau melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Bukan artinya kita mengeluarkan kekurangan kita, tapi kita harus tahu apa yang sudah terjadi di pembelajaran kita, kurang lebihnya apa. Oh, nanti bercerita dengan guru yang lain, dengan Bu Fitrah yang sama-sama mengajar, dengan Bu Pasidah yang mengajar di kelas yang sama. Oh, saya memiliki masalah ini loh. Gitu. Kemudian secara kolaboratif
dengan pendidik-pendidik yang lain disampaikan, dipecahkan, dicari solusinya secara bersama-sama. Itu yang dikatakan sebagai berkolaboratif. Nah, ini keterpaduan pembelajaran dan asesmen. Pendidik menyusun rencana pembelajaran termasuk di dalamnya rencana asesmen mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Ya, jadi pada saat proses pembelajaran kita melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, jadi kalau kita di akhir kita harus intinya untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita di akhir. Itu bisa dilakukan di awal proses maupun di akhir. Di awal itu untuk kesiapan peserta didik untuk belajar. Siap belum dia melakukan pembelajaran? Tapi pada saat di proses kita tahu metode apa yang cocok untuk anak ini, apa yang sesuai. Mungkin harus mendengarkan atau menonton YouTube kalau anaknya aktif, super aktif dan lebih dia suka dengan sesuatu yang ada musiknya, audio gitu. Jadi kita bisa memilih metode apa yang sesuai. Tapi kalau di akhir kita akan melihat ketercapaian dari proses pembelajaran kita. Apa diferensiasi? Ini contoh soal nih. Ibu Nur adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah murid sebanyak 32 murid. Di antara 32 murid di kelasnya tersebut, Bu Nur memperhatikan bahwa 3 murid selalu selesai lebih dahulu saat diberikan tugas perkalian. Karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu murid lainnya, akhirnya menyediakan lembar kerja tambahan untuk 3 anak. Jadi yang lain mengerjakan 15 soal, maka untuk 3 anak tersebut menyiapkan 25 soal. Nanggung ya. Menurut Anda, apakah strategi diferensiasi yang dilakukan Bu Nur tepat? Saran apa yang akan diberikan ke Bu Nur? Nah, ini langsung aja Bapak Ibu, kalau dituliskan terlalu lama, mungkin ada 1-2 yang bisa memberikan alasannya. Bu Ica. Apa yang dilakukan Ibu Nur itu kurang tepat karena secara beban belajar jadi lebih banyak ke siswa yang disuruh, sementara mereka kan bukan berarti dia tidak bisa, tetapi dia karena memiliki kemampuan lebih dia sudah bisa menyelesaikan terlebih dahulu apa yang diberikan oleh gurunya. Kalau menurut Risno sendiri itu kurang setuju ya Bu. Kenapa? Sama seperti yang dikatakan Ibu tadi, itu lebih 3 orang siswa tadi tugasnya lebih banyak atau bebannya lebih banyak. Tapi menurut saya 3 orang tadi itu kalau bisa membantu temannya yang lainnya, karena sifat dari untuk apalagi untuk anak SMK itu masih meniru gitu loh Bu. Menular gitu, karakternya. Jadi yang 3 orang tadi bisa membantu teman-teman yang lainnya. Itu aja. Terima kasih. Pembelajaran terdefinisi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik dan bagaimana pendidik merespon kebutuhan belajar, ya, yang tadi yang Bapak Ibu sampaikan. Dengan demikian, Ibu Nur perlu melakukan identifikasi kebutuhan belajar atau asesmen awal dan lebih komprehensif agar dapat merespon dengan lebih tepat terhadap kebutuhan peserta didik, termasuk ketiga murid tersebut. Ya, sedangkan memang ketiga itu memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk perkalian. Dari segi konten, Bu Nur dapat membedakan tantangan untuk ketiga peserta didik. Misalnya jumlah soal sama, tapi tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk ketiga. Mungkin opsi lain membagi kelompok di mana 3 peserta didik menjadi tutor, ya, tutor. Benar kata Pak Risno. Ibu Ica juga benar, yang kesulitan mengerjakan. Dan Bu Nur juga perlu memikirkan aktivitas lain selain memberikan soal perkalian, misalnya membuat situasi di mana peserta didik menggunakan perkalian untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Jadi
Itulah perlunya kita memang harus melakukan asesmen awal Bapak Ibu. Jadi memang itu bakal membantu proses pembelajaran kita. Kayak Bu Nur tadi, kalau dia tahu dari awal seperti itu, otomatis di pembelajaran dia udah tahu trik yang akan digunakan. Nah, mungkin dong. Jadi itu terakhir. Silakan Bapak Ibu tuliskan kira-kira, bukan kira-kira ya, apa yang akan saya lakukan setelah mendapatkan materi ini. 5. Itu Santi. Itu yang pertama, saya akan mendalami materi lebih lanjut dan mudah-mudahan sekolah dapat menerapkan kurikulum merdeka. Amin. Mempersiapkan diri dengan menambah pengetahuan tentang kurikulum merdeka. Keren. Saya akan memperbaiki RPP atau modul ajar saya sesuai dengan kurikulum merdeka. Oke, jadi kita ke kurikulum merdeka dulu Bu ya, nanti baru kita pelajari. Meningkatkan kembali cara proses pembelajaran. Nah, mantap. Mencoba atau memulai melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Berharap sekolah kompak. Biar agak refresh, kita tegak dulu. Tegak dulu, kita olahraga. Kita senam dulu. Ayo Pak Resna keluar dari area. Adek nonton dulu sini. Tuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Set. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Marilah kita tutup sama-sama dengan membacakan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.